Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Di video kali ini, jumpa lagi dengan saya di segmen Curhat Dong Bang. Di sini saya akan menyampaikan pengalaman saya, bahwasannya kurang lebih di 1 minggu yang lalu, alhamdulillah, saya dan istri saya dikaruniai seorang anak perempuan yang sehat, normal, cantik tentunya, dan itu merupakan bagian dari diri saya versi perempuan. Tak lupa bersyukur juga, saya di sini sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah mengkaruniai saya seorang anak yang saya tunggu-tunggu dari lama tentunya. Sekarang tepatnya pada saat video ini dibuat, sudah hampir 1 tahun lebih 3 bulan saya menjalani kehidupan berumah tangga bersama istri saya tentunya. Namun kini saya berada di Cikarang, di perantauan, sedangkan istri saya berada di Kebumen, di kampung halaman. Walaupun begitu, saya akan sesering mungkin menyempatkan waktu untuk pulang ke Kebumen, menemui istri dan anak saya tercinta, serta keluarga-keluarga dari ibu saya dan ibu mertua saya. Teman-teman semua, di sini saya akan menyampaikan beberapa pesan dari saya yang kini berusia hampir kepala 3 untuk teman-teman yang terutamanya masih duduk di bangku sekolah. Menurut pengalaman saya, ada beberapa pengalaman, mungkin kurang lebihnya ada 10-20 pesan yang akan saya sampaikan kepada teman-teman di usia-usia sekolah seperti yang teman-teman masih jalan. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke yang pertama. Yang pertama, saat sekolah tentunya di kelas SMK, saran dari saya untuk teman-teman, tetap fokus belajar, kurangi bermain. Bermain dengan waktu yang sudah ditentukan. Boleh bermain, tetapi ingat, kesehatan tetap nomor 1. Ada kalanya kita bermain, ada kalanya kita beristirahat. Intinya yang pertama adalah mengatur waktu sebaik mungkin. Yang kedua, untuk teman-teman yang bersekolah, pastikan jika teman-teman ini ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya, teman-teman bisa mencari informasi-informasi tentang tempat kuliah maupun tempat pendidikan yang akan teman-teman tepati. Di situ teman-teman bisa mencari informasi ke senior-senior yang memang sebelumnya sudah bersekolah di tempat tersebut, agar teman semua, adik-adik semua nanti mendapatkan gambaran bagaimana saat kita kuliah, apa saja yang harus dipersiapkan, dan bagaimana kondisi-kondisi di sana. Intinya, saran kedua dari saya adalah mencari informasi tentang langkah berikutnya. Dan satu lagi, untuk teman-teman yang ingin langsung menuju ke dunia kerja, tentunya di sini kita merujuk ke anak STM, anak sekolah menengah kejuruan SMK. Anak-anak teknik ini biasanya setelah lulus dari sekolah SMK, mereka akan melanjutkan untuk bekerja. Di sini saran dari saya yang di sini memposisikan dan berposisi yang dari lulus SMK, saya langsung merantau, tidak melanjutkan pendidikan seperti teman-teman saya yang lain. Saya menyarankan kepada teman-teman semua, adik-adik yang sekarang sudah duduk di kelas 3 SMK, yang pertama, jika adik-adik ini merokok, kurangi merokok. Kalau bisa berhenti merokok, karena itu memang dengan merokok kita punya banyak teman, di tongkrongan kita jadi nyambung, jadi seger, banyak teman. Tapi di satu sisi kesehatan terganggu, dan merokok bisa menimbulkan banyak penyakit yang akan mengganggu kesehatan diri dari teman-teman semua. Kemudian untuk teman-teman yang memang ingin merantau, tentukan target dan cari tahu
ketika misalnya di sini teman-teman semua ingin bekerja seperti di perusahaan, contohnya katakanlah Astra. Di sini Astra Honda Motor AHM yang sangat terkenal di kalangan SMK, anak-anak STM. Teman-teman semua harus mempersiapkan, mencari tahu, menghubungi rekan, saudara maupun kerabat yang pernah bekerja maupun yang sedang bekerja di perusahaan tersebut. Saat proses seleksi itu teori materinya tentang apa? Kalau dulu saya mengikuti tes di perusahaan pertambangan PT Pama Persada, di sana tes tertulis itu kita semua mendapatkan soal matematika, perhitungan, menggambar orang, menggambar pohon, intinya seperti itu. Namun di sini saya menyarankan untuk teman-teman semua yang ingin bekerja setelah lulus dari sekolah untuk mencari tahu apa saja yang diseleksi oleh perusahaan saat melakukan perekrutan karyawan. Nanti dari pemberitahuan yang disampaikan oleh teman-teman semua, oleh saudara-saudara teman-teman yang sudah bekerja, yang tentunya sudah berpengalaman, itu akan memberikan gambaran kepada adik-adik yang tentunya masih duduk di sekolah. Di sini berikutnya saran dari saya, menjaga pertemanan dengan baik. Ya, saya jujur, walaupun waktu SMK, waktu sekolah saya kurang dalam berteman saya waktu itu, saya akui saya masih minus lah dalam nilai pertemanan. Mungkin saya tidak sebaik seperti orang-orang yang lain saat berteman. Namun saya tetap berusaha untuk menjaga komunikasi, sosialisasi, dan hubungan antara saya dan teman-teman semua. Mungkin untuk saat ini hubungan teman-teman saya satu angkatan itu mulai jarang, karena tentunya saat kita memasuki usia seperti diri saya ini, saya, teman-teman yang ini, yang itu, sudah beristri, sudah berkeluarga, jadi sulit untuk menentukan waktu berkumpul, waktu nongkrong, untuk berkumpul, berbicara bersama, hanya sekedar berbagi, itu tidak seperti waktu masih baru lulus, waktu masih bekerja. Jadi di sini, mumpung teman-teman yang masih bersekolah, masih memiliki banyak waktu, banyak-banyaklah memiliki relasi. Jagalah silaturahmi, karena dengan kita memiliki banyak teman, kita bersilaturahmi yang baik. Biarkan orang mau berkata apa, kita tetap berbuat baik. Jangan kita berbuat yang tidak baik, karena itu nanti imbasnya akan balik kepada diri kita sendiri. Saran yang kedua, jangan terlalu banyak makan makanan yang manis. Di sini makan makanan yang manis dalam tanda kutip seperti makan makanan instan. Ya, kita boleh saja makan makanan manis, makan makanan enak, tapi dalam porsi yang secukupnya. Di sini ada cerita salah seorang dari beberapa teman saya. Dia dulunya sehat, waktu masih duduk di bangku kelas 1 SMK. Dia orangnya badannya kuat, sehat. Namun ketika memasuki kelas 3 semester 2 akan mencari kerja, justru dia malah sering sakit-sakitan. Dia membawa dirinya untuk pergi ke dokter. Kata dokter, mulai terkena diabetes. Memang badannya gemuk, tapi dia itu gemuk berlemak karena penyakit. Waktu bersekolah, anak ini sering minum minuman es teh, makan gorengan setiap hari, pasti di jam istirahat jam 9, jam 12. Waktu pulang dari sekolah nongkrong dulu, marung. Nah, di situ mungkin sahabat saya ini belum memiliki pengetahuan tentang hal-hal seperti itu. Dan imbasnya, ketika dirinya ini mengikuti proses seleksi, proses tes di sebuah perusahaan, dia
sering kali kewalahan, sering tidak lolos di tes kesehatan. Padahal waktu mengikuti tes psikotes, interview, anak tergolong cerdas. Bisa dipastikan di tes-tes tersebut pasti lolos. Untuk ukuran tinggi badan juga sudah masuk kriteria. Di sini banyak faktor yang menentukan jika teman-teman ingin bersekolah. Jika teman-teman ingin bekerja di perusahaan. Karena banyak sekali, tidak hanya ratusan, tidak hanya ribuan. Mungkin di sini jutaan orang, jutaan para anak-anak sekolah yang baru lulus ingin sekali bekerja di perusahaan. Sedangkan jumlah dari perusahaan-perusahaan ini, jumlah dari PT-PT, apalagi PT-PT bonafit ini sangat terbatas. Tidak semua anak memiliki kesempatan untuk bekerja di perusahaan yang bonafit, tentunya yang diharapkan oleh orang-orang. Berikutnya, ini berarti tadi yang pertama, kedua, tiga, sekarang yang keempat. Yang keempat, saran dari saya untuk anak yang masih sekolah dan ingin bekerja di sebuah perusahaan, belajar menggambar manusia dan belajar menggambar pohon. Ya, memang kedengarannya sangat aneh, seperti tidak nyambung di perusahaan. Namun, ini bisa menjadi tips atau cadangan jika ketika saat proses tes, psikotes, tes tertulis, kawan-kawan ini diminta untuk menggambar pohon, menggambar manusia. Karena dari sekian banyak perusahaan yang saya ikuti, itu ada menggambar pohon, menggambar manusia. Sekarang kita logika, dari 1.000 orang, dari ratusan orang, bagaimana bisa orang yang mengetes kita akan mengecek hasil hitung-hitungan, akan mengecek hasil jawaban. Dan dari situ saya menyimpulkan bahwa orang yang bertugas melakukan seleksi, menurut saya ini dia hanya melihat gambar. Karena gambar dilihat, wah ini gambarnya bagus, sini. Ini gambarnya jelek, taruh sini. Jadi bisa dipastikan mereka ini tidak mengecek hasil dari perhitungan matematika. Ya mungkin mengecek, namun tidak semuanya. Tapi kalau digambarkan bisa sekilas, langsung cepat. Nah, di situ teman-teman belajarlah mencari contoh sampel gambar manusia, gambar pohon, dan disarankan untuk gambar manusianya yang sedang melakukan aktivitas pekerjaan. Jangan manusia yang sedang hanya berdiri, hanya diam, namun sedang berjalan membawa payung atau membawa alat kerja atau buku. Nah, di situ. Sedangkan untuk gambar pohon, teman-teman di sini usahakan untuk menggambar pohon yang teman-teman semua kenali. Misalnya pohon rambutan, pohon mangga. Nah, pada saat menggambar pohon ini, usahakan ada gambar akarnya dari bawah, akar, kemudian naik, ada gambar batang. Di gambar batang ini usahakan batang ini bercabang ke atas, seperti halnya pohon mangga. Pohonnya akarnya besar, batangnya besar, bercabang, kemudian berdaun, dikasih daun lah. Contohnya dikasih gambar daun satu-satu bulat-bulat, yang penting ada gambar daunnya. Lalu yang keempat ada gambar buahnya. Dikasih gambar buah ya bulat, lonjong, terus diurek-urek seperti itu. Yang penting kelihatan seperti buahnya. Yang kelima ini untuk memberi nama gambar pohon tersebut. Jadi teman-teman di sini saat menggambar pohon ini, teman-teman harus tahu jenis pohon apa yang teman-teman gambarkan di situ. Berikutnya yang keenam. Yang keenam, saran dari saya adalah tetapkan tujuan yang setinggi-tingginya. Jangan nanti
sudah lulus, saya mau ikut kakak saya merantau di Jawa Barat. Saya sudah lulus, nanti mau ikut saudara saya, dia bekerja di perantauan di Bekasi. Saya kalau sudah lulus mau ikut kakak ipar saya, nanti ikut bekerja di Kalimantan. Jangan, untuk teman-teman jangan sekali-kali berpikiran seperti itu. Usahakan mandiri mencari informasi. Teman-teman ini kan yang masih lulus dari sekolah STM maupun SMK, tentunya di sekolah tersebut ada bursa kerja khusus atau BKK yang kita sering kenal. Di situ semuanya pasti ada info untuk lowongan pekerjaan. Di situ lebih terjamin, lebih seminimal untuk penipuan. Nah, walaupun memang prosesnya agak lama, namun disitulah tempat yang saya rekomendasikan untuk anak-anak sekolah yang baru lulus dan ingin bekerja di suatu perusahaan. Yang ketujuh, teman-teman ini sering-sering berolahraga. Ya, olahraga tidak hanya menjaga kesehatan tubuh, tapi juga menjaga pikiran kita agar jernih dan kepercayaan diri kita tetap bertahan, tidak malu, dan tentunya kita jadi lebih fresh. Di sini mungkin ada sebagian orang-orang anak SMK, anak yang masih sekolah sudah capek, pulang sekolah ini capek, jadinya mereka langsung rebahan main HP. Wah, saran dari saya itu hindari jauh-jauh ya. Lebih baik kita mandi, jalan-jalan sebentar, habis itu push up, minimal push up lah 50 kali, 10 kali istirahat, 10 kali istirahat. Di situ nanti setelah beberapa minggu coba teman-teman lakukan, akan mendapatkan bedanya, pasti akan merasakan. Yang kedelapan di sini, jangan jadi pemalu. Untuk teman-teman semua, khususnya untuk adik-adik semua, jangan malu untuk bertanya. Tanyakan pada senior, apalagi kalau ada saudara maupun teman yang habis pulang dari perantauan, mereka hanya mudik di rumah 2 hari 3 hari, jangan malu-malu untuk berkunjung ke rumahnya, ya sekedar bawa kopi sama gula, nggak apa-apa. Di situ ngobrol, pasti orang tersebut akan terbuka menyarankan dan menyampaikan apa-apa saja untuk menghadapi tes-tes untuk masuk persyaratan, bagaimana caranya untuk bisa bekerja di suatu perusahaan seperti yang orang itu jalani. Intinya jangan malu bertanya, jangan malu bersosialisasi. Yang kesembilan, teman-teman di sini tentunya jangan membenci kebanyakan orang. Kuatkan sabar dan semangat berproses. Ya, betul. Jangan benci. Karena kebencian itu akan terlihat diri kita menjadi lebih cepat panas, lebih cepat tegang. Kita harus menyeting diri kita agar bisa bersikap tenang dan menyesuaikan kondisi. Ada saatnya kita marah boleh, namun jangan terlalu lama. Segera cepatlah redakan. Yang ke-10, saran dari saya yang hampir kepala 3 untuk anak-anak STM yang masih sekolah dan ingin bekerja adalah tetap hormati kedua orang tua dan jaga ibadah. Ya, betul. Di sini saya memberitahu, seburuk-buruk apapun keluarga itu tidak bisa dirubah. Itu sudah takdir, kita harus terima, suka nggak suka kita harus menerimanya. Di situ karena nggak cuma kamu, nggak cuma dirimu yang memiliki keluarga yang tidak cocok. Semua pasti merasakan, antara yang kurang sayang, kurang kasih sayang, yang merasa didikannya terlalu keras. Kenapa saya dipukul? Kenapa saya seperti tidak disayang? Kenapa orang tua lebih sayang ke adik saya? Kenapa orang tua ibu bapak lebih sayang kepada kakak saya? Di sini teman-teman semua tidak perlu memikirkan itu. Biarkan, memang tidak hanya teman-teman sendiri, semua pasti merasakan.
Intinya, teman-teman tetap bersyukur, hargai, hormati kedua orang tua selagi masih ada, dan jangan lupa untuk meminta doa restu agar dilancarkan segala urusan dan segala tujuan, dimudahkan untuk menggapai cita-cita yang teman-teman inginkan. Mungkin itu tadi 10 tips yang saya sampaikan untuk teman-teman yang ingin bekerja di suatu perusahaan dan yang masih duduk di bangku sekolah menengah kejuruan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.